wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi bisa memperlancar kegiatan belajar kita hari ini. Anak-anakku sekalian, untuk memulai belajar hari ini, Bunda akan mengajukan satu pertanyaan. Apa arti kitab Allah? Kitab Allah adalah kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasulullah melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Kitab Allah tersebut berisi ajaran atau perintah yang harus dilakukan serta larangan yang harus ditinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 136 yang artinya, katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak akan membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Quran surah Al-Baqarah ayat 136. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan pada kitab-kitab diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Anak-anakku sekalian, iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Apa itu iman? Iman artinya percaya. Jadi, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sepantasnya mengimani kitab-kitab yang diturunkannya. Sebagai seorang yang beriman, kita harus menjadikan kitab tersebut sebagai pedoman hidup, baik dalam bersikap maupun bertingkah laku untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang diberikan kepada nabi atau rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Kitab-kitab tersebut adalah yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur Sina untuk kaum Bani Israel. Kitab tersebut diturunkan kira-kira abad ke-12 sebelum Masehi. Kandungan kitab tersebut terkenal dengan istilah 10 perintah, the 10 commandments. Di antaranya adalah yang pertama, kepercayaan yang benar. Yang kedua, perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tentang hukum dan kabar akan datangnya nabi terakhir sebagai penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam di tanah Kan'an pada abad 10 sebelum Masehi. Kitab tersebut berisi tentang yang pertama, perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, doa dan zikir. Yang ketiga berisi tentang hukum-hukum, dan yang keempat berisi tentang nasihat-nasihat. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di Yerusalem. Kitab ini kurang lebih diturunkan pada abad 1 Masehi. Di antara kandungan kitab Injil adalah yang pertama, perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjelaskan tentang kebenaran. Yang ketiga,
berita akan datangnya Nabi terakhir yang bernama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kitab yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril di Gua Hiro. Kitab tersebut diturunkan pada abad ke-6 Masehi. Kitab suci Al-Quran diturunkan sebagai kitab suci terakhir, sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Di antara isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran adalah yang pertama tentang Tauhid. Tauhid yaitu ajaran yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran yang kedua yaitu ibadah, yaitu ajaran yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga tentang akhlak, yaitu ajaran yang mengatur perilaku dalam berinteraksi sama manusia. Yang keempat, ajaran tentang kisah-kisah yang menjadi teladan kaum mendatang. Yang kelima, janji dan ancaman seperti halnya adanya surga dan neraka. Yang keenam, yaitu tentang muamalah. Yang ketujuh, tentang ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan sebagai pedoman hidup manusia hingga akhir zaman. Adapun kitab-kitab sebelumnya diturunkan untuk umat yang hidup pada waktu itu sampai diturunkannya kitab suci berikutnya. Anak-anakku sekalian, bagaimana? Sekarang sudah paham dengan materi tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dan nabi-nabi yang menerimanya? Semoga penjelasan Bunda dapat menambah pengetahuan dan wawasan anak-anak semuanya. Sekian dari Bunda, tetap semangat belajar dan beribadah di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.